Oke, acara akan kita mulai ya. Jadi di mana sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu support and resistance, di mana tema kali ini juga merupakan salah satu technical analysis yang paling dasar juga dan sangat berhubungan sekali dengan eh, materi sebelumnya ya, yaitu support and resistance. Jadi materi malam hari ini yaitu mengenal chart swing high dan swing low. Nah, oleh sebab itu diharapkan teman-teman tetap perhatikan materinya. Nanti tinggal selanjutnya kita diskusi dan teman-teman silahkan praktekkan untuk menentukan swing high dan swing low, di mana nantinya kita akan saling diskusi dan akan mempelajari bersama-sama. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah bagian dasar daripada swing high dan swing low, di mana swing high dan swing low ini juga menentukan daripada tren market, baik itu tren bullish, tren bearish maupun terjadi saat tren sideways ya. Misalkan saat ini dia sedang tren bullish, maka pergerakannya akan membentuk primary. Setelah itu untuk membentuk secondary-nya akan terjadi palit swing high dan kemudian akan bergerak pada secondary, yaitu bergerak di market bearish ya. Kemudian untuk melanjutkan tren bullish-nya, dia akan membentuk palit swing low dan saat itu dia akan melanjutkan primary atau trend market bullish-nya ya, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika market sedang trend bearish, dia akan selalu turun marketnya sampai ada bentuk palit swing low, dia akan membentuk secondary reaction daripada trend market tersebut ya. Dan saat dia sudah selesai melakukan secondary-nya, dia akan membentuk swing high dan kemudian dia akan melanjutkan tren bearish-nya seperti itu ya. Jadi hal seperti ini sangat berkaitan sekali dengan tren market dan juga support and resistance seperti pelajaran sebelumnya. Dan swing high, swing low ini adalah bagian yang sangat luar biasa juga ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setelah kita mengenal support and resistance, kita sudah bisa masuk ke market ketika kita menemukan swing high dan swing low. Ya, biasanya teman-teman ketika menganalisa sudah benar, akan tetapi dia bingung masuknya di mana. Nah, dari sinilah kita sudah bisa masuk di market ketika ada terjadi pergerakan swing high dan swing low. Jadi untuk swing high swing low ini semua time frame itu ada ya, baik time frame besar bahkan sampai time frame kecilnya ya. Nah, untuk tren time frame besarnya itu sama seperti support and resistance ya. Dia selalu sesuai dengan trennya di time frame besar, yaitu weekly, daily, dan per hours-nya ya, per hours-nya atau 4 jam ya. Nah, jadi seperti itu, di mana ini yang akan menentukan pergerakan tren marketnya. Nah, kemudian eh, swing high swing low ini juga biasanya berhenti pada area support and resistance ya, atau bisa juga dia menjadi sebuah support and resistance baru seperti itu ya. Nah, inilah hubungannya support and resistance dengan swing high dan swing low ya, seperti itu. Oke, ini adalah bagian dasarnya ya, di mana ketika sudah bullish, ini merupakan candle min 1 ya, dan terakhir dia selesai sampai di sini, entah ini dia terhenti di bagian support atau Fibonacci atau EMA ya, atau moving average, dia nanti akan membentuk candle bearish, dan ini adalah bagian candle nolnya. Kemudian candle plus satunya harus menutup daripada candle nol tersebut, minimal ekornya harus ditutup oleh bodinya ya. Ini hanya contoh sebagian saja ya. Kemudian di mana kita bisa masuk, yaitu setelah candle plus 1 selesai, maka kita akan masuk di ujung ekor di bawah ini. Kita bisa pasang
entry market, sell stop, atau bisa juga setelah close candle ini selesai baru kita masuk, itu bisa kita entry ya. Dan juga kita bisa menentukan SL kita di bagian resistennya kalau swing high ya. Begitu juga dengan swing low, sama ya, ketika dia sudah selesai, ini candle min 1 dan ini candle 0, dan candle plus 1 itu wajib menutup daripada candle nolnya ya. Kemudian setelah itu candle plus 2 yang akan eksekusi marketnya. Nah, ini hanya sebagian daripada contoh ya, contoh dasar swing high dan swing low ya, seperti itu. Oke, swing high dan swing low ini juga ada 4 macam ya, atau ada 4 bagian sesuai dengan candle marketnya ya, di mana bagian yang pertama swing high yaitu seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, setelah dia bergerak bullish ya, min 2, min 1 dan ini 0 terakhir, jadi candle bullish terakhir. Kemudian candle plus 1 muncul satu candle bearish dan dia sudah menutup daripada bagian ekornya, maka kita akan masuk di ekor sini, atau setelah marketnya selesai, candle di marketnya selesai, kemudian candle plus 2 inilah yang akan melakukan eksekusi market ya, sesuai dengan tren market yang kita masuki ya. Nah, untuk swing high swing low ini juga berlaku semua multi pair ya, baik forex, indeks maupun komoditi ya. Saham juga sama, jadi hampir semua pola ini ada di chart market ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu ketika sudah selesai dia muncul candlenya bearish atau doji bearish ya. Kemudian candle plus satunya juga menutup bagian ekornya, maka kita bisa masuk daripada candle keduanya ini ya, candle plus 2-nya. Nah, pastikan saat kita masuk marketnya itu sudah selesai candle plus satunya. Seperti itu ya, untuk mempalitkan daripada swing high. Kemudian yang ketiga juga, ketika candle plus 1 lebih panjang, maka candle nolnya juga harus lebih panjang. Walaupun plus satunya dia belum mencapai atau nutup ekornya ini, akan tetapi candle plus 2 pasti akan lebih panjang ya. Nah, saya kembali ke bagian kedua. Biasanya setelah dia mempalitkan swing high swing low, itu pasti ada candle koreksi seperti candle bullish ini ya. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika dia terjadi pembalikan ya. Selama dia belum menembus daripada ekor nol ini, berarti dia akan melanjutkan trennya ya, baik itu tren saat dia primary maupun saat dia secondary ya. Jadi jangan khawatir ketika oh ini lagi koreksi. Jadi malahan ini akan menjadi suatu kekuatan yang lebih panjang ya. Misalkan ketemu insert bar seperti ini ya, sebutannya insert bar atau candle koreksi, ini akan sesuai dengan arah atau analisa kita. Kemudian yang bagian keempat, ketika dia sudah bullish semua ya candlenya, kemudian candle nolnya itu menjadi bearish dan bisa saja dia langsung bearish semua ya. Seperti itu selama candle plus satunya sudah menutup daripada bagian candle nolnya ya, candle bearish yang nol ini. Ini untuk swing high ya. Kemudian untuk swing low itu juga kebalikannya ya. Misalkan setelah sudah dia bearish seperti ini ya, ada candlenya seperti ini, apabila teman-teman melihat polanya seperti ini, dan dia di min satunya itu bearishnya bisa saja full candle harami, ya kemudian di sini ada candle bullishnya nolnya ya sebagai bagian akhir. Yang penting itu adalah ketika candle plus satunya sudah menutup daripada candle nolnya ini bagian ekornya, seperti itu ya, maka ini akan terjadi pembalikan arah juga ya, sesuai dengan tren marketnya. Kemudian yang bagian kedua itu sama, ketika dia sudah bergerak seperti ini nolnya, kan tetapi di sini plus satunya masih belum menutup. Yang penting selama nolnya belum ditembus di bawah sini, candle kedua pasti akan impulsif dan dia akan koreksi ya. Setelah koreksi dia akan melanjutkan pergerakan bullishnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa masuk di candle kedua ya, atau memang wait and see dulu seperti itu ya. Kemudian setelah itu bagian yang ketiga juga sama ya.
bisa saja min 2-nya terjadi doji ya, dia menandakan dia akan naik, tetapi candle min 1 dia tetap terjun dulu menyelesaikan areanya, bisa saja di area support ataupun di area EMA ataupun Fibonacci-nya. Setelah itu candle 0 selesai, dia akan membentuk wick-nya atas bawah sama ya candlenya, kemudian candle plus satunya itu akan menutup lebih daripada garis wick atasnya ini ya. Kemudian bagian keempat juga sama, setelah dia bearish yang full, kemudian candle nolnya ada bullish yang muncul, dan candle plus satunya jadi bullish menutup daripada bagian ekor ini, maka kita masuk di candle plus 2-nya. Nah itu bagian daripada swing high dan swing low ya, dimana ini juga menentukan bagian daripada trend market, dan juga di sini kita bisa exit bagian exit triggernya ya. Selain entry, nah ketika teman-teman menemukan palit seperti ini, misalkan ya saat lagi bullish gitu ya, nah teman-teman masih hold posisi. Ketika dia terjadi palit seperti ini, maka segeralah close dari market seperti itu ya, karena bisa saja dia langsung membalikan arah ya. Oke, nah itu untuk penjelasan swing high dan swing low yang sangat singkat saja, karena ini adalah bagian pelajaran teknik analisa yang paling mudah ya. Oke. Oke, saya kembalikan dulu share screen-nya ke ini ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu tren marketnya. Nah, di sini saya sudah sediakan layar kosong ya, di mana market itu akan bergerak bullish ya. Kemudian saat ini kita mencontohkan yang pergerakan bullish, di mana pergerakan ini kita lihat dia membentuk primary-nya, kemudian setelah itu dia akan ada secondary ya, secondary reaction-nya, kemudian dia kembali melanjutkan primary-nya ya, dan ini akan berlanjut terus-menerus ya, seperti itu. Nah, kemudian juga terjadi secondary. Nah, ini pada pergerakan bullish. Untuk pergerakan pada trend bearish pasti akan terjadi primary. Nanti kita akan bahas di chart ya. Kita praktek materinya dulu. Kemudian setelah dia primary bearish, maka akan ada secondary daripada trend bearish atau bergerak bullish ya. Seperti ini. Kemudian dia melanjutkan primary lagi, dan itu akan berkelanjutan ya. Nah, sesuai yang saya sampaikan juga, tren itu mulai dari time frame besar ya. Nah, misalkan ada swing high swing low atau support resisten, riak-riakan kecilnya itu bagian daripada bagian time frame kecil ya. Misalkan di dalam time frame kecilnya itu pasti ada riak-riakan seperti ini ya. Ada primary-nya, kemudian ada secondary-nya, kemudian terjadi lagi sama ya, primary lagi, kemudian secondary lagi, dan kemudian dia lanjut lagi ya. Nah seperti ini bisa 3 kali atau bahkan bisa sampai 5 kali lebih ya, tergantung daripada tren market tersebut. Nah begitu juga saat secondary juga pasti ada riak-riakan kecil ya, untuk menentukan secondary reaction-nya. Ini seperti ini dia bergerak bearish. Kemudian dia ada secondary-nya kecil, dan juga dia akan melanjutkan ke pemberhentian trend bearish-nya. Nah, di secondary-nya ya, di mana pada saat bagian-bagian di atas ini bagian resisten, ini bagian resisten, ini pasti ada support and resistance, pasti ada swing high dan swing low-nya seperti ini ya, atau seperti gambar ini. Jadi di dalam riak-riakannya ini juga sama, pasti akan ada terjadi swing high dan swing low-nya. Ya, jadi teman-teman ketika melihat saat trennya sudah bullish ya, dia riak-riakannya. Jadi teman-teman juga perhatikan support resistennya. Nah, disitulah tempat kita masuk market atau melakukan exit market ya. Nah, jadi
trend market ini saat bullish dan saat bearish dia akan bergerak terus ke bawah ya selama low-nya juga semakin rendah daripada sebelumnya ya. Begitu juga ketika dia bullish, high-nya atau resistennya semakin tinggi. Oke, kita akan beralih ke ini ya, ke chartnya. Oke, di sini nah untuk swing high swing low ini bebas ya. Teman-teman nanti untuk prakteknya silahkan teman-teman pilih saja mau market apa yang dianalisa untuk menentukan swing high swing low ya. Jadi kita bisa mulai dari time frame besar ya seperti ini. Ini contoh Nasdaq bisa, nanti gold juga bisa ya. Selama kita melihat ada kepalitan swing high dan swing low. Nah, di sini sama seperti sebelumnya kita menentukannya yaitu secara time frame besar ya, di mana kita juga harus di mana kita juga akan ini ya menentukan trennya ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Ini sudah lebar ya share screen-nya ya. Sudah jelas ya share screen saya ya. Oke, sudah jelas ya. Silahkan tulis di kolom chat kalau sudah jelas. Oke, thank you. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi seperti sebelumnya kita harus menentukan dulu resistennya. Jadi kita coba dulu yang ini ya, swing high ya. Kita kasih contoh swing high. Kita tentukan resistennya, garis-garisnya seperti ini ya. Seperti kemarin bisa kita lihat ya. Nah, jadi kita tentukan dulu resisten-resistennya, baik itu minor-minornya ya. Kemudian di sini. Nah, di setiap swing high swing low itu semua time frame ada. Ini kita contoh yang di weekly dulu ya. Nah, jadi secara weekly dari sini sudah kita bisa lihat ya, di mana saat dia melanjutkan tren bearishnya, kita dilihat di sini ada valid swing high ya, di mana candle 0 ya sudah ditutup daripada candle plus satunya, ini juga bisa disebut ya, disebut swing high ya, seperti itu. Selama candle bullishnya itu sudah ditutup oleh candle bearishnya. Jadi kita masuk marketnya yaitu di area ini ya. Nah, disinilah kita masuk. Dan kalau untuk exitnya bisa menggunakan area-area support atau zona support yang kita bisa masuk seperti kemarin ya contohnya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan profit kita ya. Contohnya seperti ini, saat dia sudah valid dia akan terus turun dan dia sampai di zona ini, maka kita siap-siap exit market ya. Atau misalkan kita contohkan lagi yang lain ya. Jadi exitnya bisa saja menggunakan support resisten atau SBR area-area terdekatnya, misalkan di sini juga bisa, di sini juga bisa ya, karena ada SBR-nya kita bisa exit di area ini ya. Nah, seperti itu. Misalkan tidak terlalu panjang kita mengambil ya. Di sini saja sudah misalkan kita TP-nya ya. Di area ini ketika dia sudah masuk kita sudah dapat profit kurang lebih ini secara weekly ya sekitar 600 pip ya. Nah, ini kalau kita untuk analisanya secara swing ya. Nah, makanya dari itu
Kenapa tetap harus bolak-balik di time frame besar walaupun sudah kita melihatnya di time frame kecil nantinya, kita bisa saja lengah ya ketika kita lihat oh ini sudah ada bullish padahal ini bullishnya bagian daripada secondary reaction-nya, dia akan melanjutkan tren bearish-nya seperti itu ya. Nah, ini yang ada di weekly ya. Dan kita coba di daily. Ya, misalkan kita coba di daily, kita sudah menentukan, kita tidak usah ngambil yang jauh ya. Nah, di sini juga bisa ya. Setelah dia berhenti ya, di mana dia pemberhentian itu ada area-area resisten ataupun supportnya. Contohnya seperti ini ya. Kita ambil di bagian ini. Nah, dia sudah berhenti. Nah, ini sempat ininya terjadi dan ini ada koreksinya. Kalau saya menentukannya dia disinilah bagian daripada swing high-nya ya. Karena candle ini yang lebih menutup daripada candle bullish ini dan dia tidak lebih menembus daripada bagian resisten atas ini ya, koreksinya. Artinya dia akan melanjutkan pelemahan ya. Perubahan tren market ke bearish dan di mana kita masuk di sini ya, masuk marketnya pasang saja sell stopnya di sini ya, dan kita bisa melakukan take profit di area resisten di sini bisa ya, minornya ini ya di bagian ini. Nah, maka kita bisa menghasilkan profit ya dengan cukup puas ya, sekitar 350 pip ya. Nah, seperti itu. Ini secara daily ya. Nah, nanti bisa di H4 ya. Misalkan tidak ketemu di time frame besar, time frame kecil, turun ke time frame kecil sampai M30 ya. Biasanya saya seperti itu. Nah, tapi ingat tetap balik ke pada time frame besarnya ya. Tetap perhatikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mau swing, lihat dari daily saja. Kalau di H4-nya bingung atau H1 atau M30, analisanya pastikan mulai dari weekly, daily, dan H4-nya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa menghasilkan profit. Nah, ini untuk contoh swing high ya. Bagaimana dengan swing low? Apakah swing high atau swing low itu juga berlaku saat secondary reaction? Itu bisa. Kalau kita nggak ketemu di time frame besar, kita bisa turunkan ke time frame kecil ya. Seperti ini. Kalau kita mau lihat dia secondary reaction ya. Nah, ini salah satu contohnya, juga bisa seperti ini ya. Ketika sudah valid di sini, maka kita akan masuk market di sini atau ya kita bisa lihat di market-market sebelumnya. Nah, ini untuk gold saya agak ini ya, biasanya untuk time frame besar pasti kita agak sulit untuk time frame H4 agak sulit untuk menentukan swing high swing low, bisa turun lagi ke H1 atau balik ke time frame besarnya. Siapa tahu dia sudah selesai time frame besar, maka kita masuk di time frame selanjutnya seperti itu ya, di time frame besarnya. Nah, misalkan saat terjadi seperti ini swing low, kita sudah tentukan ini bagian supportnya ya. Ini supportnya juga ya. Kita yakin dia sedang secondary reaction daripada time frame besar. Nah, di sini kita juga meyakini ini jadi bagian support ya. Nah, selama dia tidak menyentuh support yang di bawah ini, berarti ada pergerakan bullish. Ketika kita melihat dia ada koreksinya, misalkan dia 4 seperti ini valid swing low-nya di sini ya. Setelah selesai bearish-nya, maka teman-teman bisa masuk di sini ya. Dimana exit-nya bisa di bagian daripada resisten ini ya. Atau misalkan mau pakai zona seperti kemarin ya, misalkan sini zonanya, nah teman-teman bisa exit di sini. Nah, ini bisa menghasilkan profit 110 pip gitu ya. Jadi masih ada kesempatan kita mengambil. Misalkan teman-teman ketinggalan, bagaimana? Teman-teman perhatikan balik ke time frame besar. Ya, misalkan oh ya udah hari ini nggak masuk dulu, tapi lihat dulu di time frame besarnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu kita nentukan swing low atau dilihat di market-market sebelumnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan candle-candle market sebelumnya juga ya, seperti itu. Nanti silahkan teman-teman praktekkan ya. Nah, seperti saat ini juga bisa ya.
Nah, tapi kita belum mengarah ke analisa untuk besok, kita lebih ke belajar dulu ya. Jadi teman-teman biar fokus dan perhatikan dulu agar teman-teman ketika masuk tidak asal masuk lagi ya, seperti itu. Nah, walaupun di sini sudah terjadi juga dia pemberhentian di supportnya sini ya, tapi teman-teman harus perhatikan tempo besar bahwa di sini dia masih tren bearish ya. Jangan langsung berasumsi bahwa ini menjadi tren bullish ya. Tapi dia bagian daripada pergerakan secondary reaction, yaitu pergerakan bullish ya. Nah, jadi tetap hati-hati ya. Nah, kalau dia mau tren bullish itu minimal nanti kita akan bahas di materi selanjutnya juga. Yang pastinya teman-teman bisa masuk walaupun saat secondary yang pastinya sudah valid swing high swing low-nya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa masuk di area ini ya. Nah, misalkan seperti itu, tapi tetap perhatikan area-area terdekatnya di sini ada zona-zonanya ya. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan. Jadi jangan sampai kalian masuk tapi tidak memperhatikan time frame besar maupun time frame kecilnya seperti itu ya. Jadi jangan asal eksekusi market gitu ya, asal lihat candle bullish sudah masuk market. Nah, jadi kita hari ini menentukan dulu trennya dengan swing high swing low, menentukan support resisten juga ya, seperti yang kita lihat contohnya itu pasti ada pola-pola swing high swing low ya, seperti itu. Nah, jadi misalkan juga untuk contoh Nasdaq ya, juga sama ya. Nah, di sini sudah yang terakhir kalau kita lihat ada valid swing low. Nah, ini swing low-nya juga sama di sini ada ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk seperti itu ya. Asal ini sudah selesai ya. Misalkan oh ini supportnya sudah selesai. Biasanya supportnya ini juga selesai itu memang ditandakan dengan adanya valid swing low ya. Seperti ini. Nah, itu pastinya dia akan bergerak bullish. Makanya seperti yang saya katakan, saya nunggu valid swing high atau swing low-nya dulu, baru kita masuk market seperti itu ya. Supaya tidak ada kesalahan saat entry market ya. Walaupun belum ada, ya sudah tunggu saja dulu. Jangan memaksakan saat kita melihat trennya tidak kita tentukan seperti itu ya. Kemudian kita coba market forex ya, misalkan nah GBP USD ya. Nah, itu harus dari time frame besarnya dulu kita lihat ya. Jangan sampai kita baru lihat time frame kecilnya naik kita langsung buy saja ya. Tetapi kita tidak melihat time frame besarnya. Kita lihat di sini dia masih pada tren bearish ya. Walaupun ada secondary-nya, tetapi kita tetap perhatikan dulu. Kalau di sini kita belum melihat ada pembalikan arahnya, kita turunkan ke daily-nya ya. Nah, di daily-nya juga masih sama ya, masih pada tren bearish ya. Seperti sebelumnya kita tentukan dulu area-area resistennya ya, di mana area tersebut yang memantulkan dia atau melanjutkan daripada tren bearish-nya saat ini ya. Begitu juga dengan area supportnya itu tetap perhatikan ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan asal langsung masuk market kalau di time frame besarnya tidak diperhatikan juga ya, seperti itu. Nah, jadi untuk teknik entry itu tinggal pilihan teman-teman. Mau swing, mau scalping, mau intraday itu bebas. Yang pastinya pastikan dulu analisa itu harus secara swing dulu ya. Sesuai dengan tren marketnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, kita sudah melihat juga ya. Di mana saat dia ada kenaikan di sini untuk forex di GBP USD ya. Nah, di sini dia terpantul daripada bagian support become resistannya ya. Makanya dia melanjutkan trennya. Nah, di sini juga ada valid swing high. Artinya teman-teman harusnya ambilnya lebih ke sell ya. Berarti dia melanjutkan tren bearishnya. Karena di sini sudah selesai daripada secondary reaction-nya. Nah, untuk Fibonacci itu nanti kita akan bahas sesuai materi Fibonacci ya. Tapi saya sedikit kasih gambaran. Kalau misalkan ini sudah terjun ya, tinggal teman-teman perhatikan, oh ini sudah 1618, dia ada pembalikan arah naik ya. Kemudian saat marketnya koreksi, kita ukur juga di sini.
Nah, ini belum sampai di Fibonacci 50, mungkin di sini sampai 38,2, atau memang terjadi karena dia ada support become resistant di area ini ya. Jadi ada zona di sini yang akhirnya membuat pantulannya itu melanjutkan tren daripada bearishnya ya. Makanya support resisten ini dan swing high swing low ini juga sangat berkaitan ya, seperti itu. Untuk entry swingnya seperti yang saya contohkan tadi ya, nanti kita praktek ulang ya dengan contoh market yang nantinya mungkin lebih detailnya dulu ya, misalkan seperti itu. Nah oke, misalkan di sini nih ada nih ketemu ya, dia sudah selesai daripada pergerakan bearishnya, kita mau mengambil secondary reaction daripada bullish trend bearishnya ya. Kita sudah melihat di sini dia sudah berhenti ya. Nah, kemudian muncul bullish, di sini sudah swing low-nya sudah terbentuk ya, maka teman-teman masuk di area ini ya. Ini min 1, ini 0, ini plus 1, teman-teman masuknya di sini. Ya. Bisa masuknya di sini. Kemudian TP-nya di mana? Teman-teman bisa TP-nya di area ini ya. Di area ini. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan misalkan entry-nya di sini ya. Kalian ukur saja pakai garis seperti ini, kalian copy, maka dia akan menuju targetnya ya. Nah, di sini sudah tercapai targetnya di area ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ke hit di area sini ya. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa masuk seperti itu. Ini untuk daily-nya ya. Jadi kalau kalian kesusahan lihatnya bisa juga turun di H4-nya. Nah, itu untuk cara swing ya. Kalau scalping juga sebenarnya sama ya, berlaku juga swing high swing low, akan tetapi saya lebih memilih daripada ininya ya. Daripada time frame besar dulu ya. Jadi jangan sampai time frame besarnya masih bearish, kita masuknya bullish, kemudian kita tahan, ternyata dia pembalikan arah, itu yang salah posisi ya, seperti itu. Jadi pastikan sudah selesai semua ya. Nah, contohnya juga seperti ini sudah selesai secondary-nya, berarti kita melanjutkan tren bearish-nya. Ini ada swing high-nya ya. Kalau kita lihat di sini, nah, di sini swing high ya, karena ini nolnya min 1, 0, plus 1 ya. Nah, di sini kita masuk entry sell seperti itu ya. Nah, tinggal misalkan mau TP-nya di area ini juga boleh seperti itu ya. Nah, di sini. Jadi sudah cukup, dan ketika sudah sampai maka kalian akan menghasilkan profit seperti itu ya. Nah, ini semua pasti berlaku ya. Jadi pastikan dulu valid swing high dan swing low-nya ya. Jangan sampai teman-teman semua swing high swing low-nya belum valid, kita sudah masuk market, dan jangan terburu-buru. Jadi sabar aja. Kalaupun ketinggalan, kita perhatikan di mana lagi kita bisa masuk. Tetap tunggu saja yang ada pola-pola swing high dan swing low seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Nah, ini untuk GBP USD. Kemudian contoh juga mau di gold boleh ya. Nanti teman-teman praktekkan ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi tetap perhatikan time-frame-nya. Setelah kalian menentukan, itu pasti akan terjadi palitnya ya. Jadi jangan sampai kalian terburu-buru ketika salah masuk, maka kalian akan berisiko ya. Nah, ini misalkan ya terjadi seperti ini, bagaimana? Ini kalau di candlenya kan kayak swing high kan, tapi sebenarnya dia sudah melanjutkan pelemahannya. Kita tetap perhatikan apakah di situ ada Fibonacci atau lain sebagainya, atau ini masih base. Jangan langsung terburu-buru kalian masuk. Makanya saya sering bilang saya ngambilnya di bagian ekornya
Nah, misalkan seperti ini ya, kalau dia memang lanjut, dia harusnya lanjut turun. Kalau dia terbawa naik, berarti dia benar-benar pembalikan kenaikan. Nah, itu ya. Jadi, di mana kita bisa masuk, nanti bisa nunggu di area ini, seperti itu ya. Nah, makanya kalau saya di gold itu analisanya selalu dari daily dulu. Kalau mau mengatakan ini trennya bullish, itu minimal ya, setelah dia bergerak seperti ini ya, primary ya, secondary tadi ya, kemudian ini primary-nya, jadi seperti ini ya, primary ini secondary-nya ya, kemudian primary lagi, dan ini secondary, primary. Nah, ini masih saya nyatakan ini masih bearish ya, jadi belum ada pergerakan untuk merubah tren ke bullish, jadi masih bisa saja dia seperti ini ya, walaupun dia naik. Nah, kalau memang dia lanjut naik, minimal dia tidak melebihi daripada bagian support di bawah ini ya. Nah, itu pun masih belum kita nyatakan kalau itu trennya sudah bullish. Minimal dia harus ada kenaikan 2 kali higher high atau higher peak-nya ya. Kemudian higher low dia semakin tinggi seperti ini, 2 kali terjadi seperti ini, baru dia bisa dinyatakan pergerakan tren bullish ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan langsung terburu-buru ketika oh ini sudah bullish, makin bullish langsung ambil, tapi kita tetap balik ke time frame besarnya ya. Siapa tahu time frame besarnya memang masih secondary-nya juga, akhirnya kita salah masuk market dan itulah menyebabkan kita bisa loss besar ataupun MC seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu penjelasan singkat dari saya. Silahkan teman-teman praktekkan ya. Nanti kirim di grup. Yang pastinya tentukan saja dulu. Misalkan seperti ini ya contohnya. Saya contohkan di daily ya. Kita cari yang istilahnya agak ini aja ya. Oh, sorry. Ini saya praktekkan dulu ya. Misalkan sudah terjadi selesainya secondary-nya ya. Misalkan kita lihat di sini, kita cut dulu ya. Nah, kita replay. Kita lihat memang di sini dia masih tren bullish ya. Ketika dia berhenti ya, misalkan di sini, nah ini sudah berhenti, kita tunggu dulu atau kita gunakan misalkan Fibonacci ya seperti itu. Nah, di mana dia akan berhenti. Nah, setelah dia membentuk seperti ini, kita meyakini bahwa ini sudah candle menjadi candle nol ya, seperti ini. Nah, setelah itu jalan. Nah, ini dia valid swingnya. Jadi artinya ini bisa menjadi min satunya ya. Kemudian ini nolnya ya. Kemudian ini plus satunya. Nah, berarti kita bisa masuk di sini ya. Nah, setelah kita masuk ya, kita bisa mengukur. Misalkan mau pakai Fibonacci boleh gitu ya. Misalkan mau sampai area support di sini juga boleh ya. Misalkan di sini ada satu zona di sini bisa ya, TP1 di sini. Kemudian ketika masuk lagi bisa nunggu yang di area ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu dan setelah dia jalan kita mulai ke hit ya. Tapi tetap tunggu dulu ya, walaupun dia mulai ada koreksi dulu sedikit karena candlenya lebih impulsif ya. Nah, selama dia tidak menyentuh SL di sini tidak masalah ya. Jadi kita jalankan, dia sudah mau mulai berubah bearish dan dia lanjut turun dan langsung ke hit di area TP1 ya. Tinggal selanjutnya dan selanjutnya seperti itu ya. Sampai nantinya kita melihat akan terjadi swing low lagi sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah semakin dalam tinggal kita perhatikan support resisten yang sebelum-sebelumnya. Makanya di market gold saya pribadi itu perhatikan daripada daily-nya ya. Atau misalkan turun saja ke H4 paling minim sekali di area ini ya, seperti itu. Nah, misalkan contoh seperti ini tadi sudah valid juga, dia sudah selesai secondary-nya, maka dia melanjutkan ke bearish-nya.
Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan praktekkan dengan menulis angka kodenya juga yang sama ya. Misalkan seperti ini tadi ya. Contohnya juga saat secondary reaction-nya di sini ini sudah selesai resistennya ya. Kemudian ini candle valid swing-nya ya. Silahkan nanti ditulis seperti ini yang teman-teman temukan. Jangan yang sama ini ya. Kalau bisa misalkan temukan aja yang lain ya. Tentukan seperti itu, nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi cari aja di market-market sebelumnya ya, misalkan atau market-market lainnya. Yang ini saya contohkan hanya bagian dari contoh ya. Jadi teman-teman bisa cek di sebelum-sebelumnya juga sama, apakah benar dia terjadi penerusan arah tren marketnya seperti itu ya. Nah ini min satunya ya, kemudian ini nolnya. Kemudian ini plus 1 ya. Maka kita masuknya entry-nya di sini. Nah, maka dari itu misalkan teman-teman buat aja tulisan contohnya juga prakteknya ya, misalkan ini resisten seperti itu ya. Nah, ini ada supportnya, teman-teman buat seperti ini ya. Ini support gitu ya. Nah, seperti kemarin, nanti lama-lama terus latih ini akan terbiasa ya. Jadi tanpa tulisan pun sudah paham, oh ini sudah supportnya di sini. Oh ini swing high-nya sudah jadi. Nah ini valid swing-nya. Swing high-nya valid ya. Kemudian disinilah kita entry point-nya ya. Nah seperti itu. Exit-nya di mana bisa menggunakan Fibonacci atau bisa sama seperti yang saya garis tadi di sini ya. Kemudian kita clone atau gandakan. Nah, ini targetnya. Jadi bisa saja sampai di sini entry-nya tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita entry dan TP-nya di sini tadi ya, sesuai garisnya tadi, kita sudah hit entry-nya ya. Walaupun kita misalkan time frame kecilnya ketinggalan, tapi kita lihat di daily-nya dia sudah valid swing high, berarti dia melanjutkan tren bearish-nya ya. Maka dari itu teman-teman jangan ragu ketika masuk sell-nya ya. Nah, seperti ini contohnya, dan ketika dia sudah turun, maka kalian akan menghasilkan profit sekitar 370 pip. Memang dengan resiko RR-nya juga SL-nya di sini ya 300 pip. Tapi kalau sudah turun ya, kalian bisa pasang saja SL di sini juga boleh ya. Kalau di daily boleh diperkecil di sini. Jadi kalaupun kita SL-nya di sini ya sekitar 100 pip masih aman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah dapat 300 pip ya. Nah, jadi ini dalam 1 hari, 2 hari, atau 3 hari ya, seperti itu. Nah, jadi itulah cara menghasilkan profit yang lebih panjang. Jadi teman-teman bisa praktekkan seperti ini ya. Nah, itu. Oke, silahkan teman-teman praktekkan sambil kita diskusi dan angkat tangan ya. Oke, konsepnya ya di H4 Pak ya. Di H4 itu biasanya yang agak mempercepat daripada daily-nya sih Pak ya. Nah, jadi kita itu masuknya Pak, ingat Pak ya, di ekor plus satunya ini kita pasang sell stop-nya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau Nasdaq sama Gold sih pasti nurut banget ya. Jarang sih kebalik dulu ya. Memang SL-nya sebenarnya itu harus daripada resistennya ini Pak ya. Jadi kalau ini sudah valid biasanya jarang sih dia untuk berbalik arah ya. Kalau kita ngikutin trennya, misalkan nih trennya bearish ya, dia valid swing high, berarti kita tidak salah untuk mengambil sell-nya. Misalkan ketika dia secondary reaction, kita tahu dia secondary reaction, kita jangan di hold juga Pak, sesuaikan saja ya.
dengan areanya bisa Fibonacci 50 gitu ya, atau lihat resisten sebelumnya seperti itu ya. Oh, ini ada resisten, ya udah jangan diambil gitu ya. Cut cukup sampai di situ aja gitu ya. Jadi walaupun di dalamnya ada riak-riakannya, apalagi gold ya sering riak-riakan itu biasanya saat secondary reaction ya. Jadi kalau kita lihat saja ya di time frame besar ini masih bearish ya. Jadi kita harus lebih banyak mengambil dia bearish kalau sudah masuk trennya bearish. Apalagi kita lihat di weekly-nya ya. Di sini sudah valid juga swing-nya ya. Kalau kita lihat weekly-nya seperti ini ya. Berarti ini masih fresh ya, artinya masih segar ya. Ini trennya masih bearish seperti itu ya. Nah, contoh di sini, nah misalkan di sini tadi kita entry ya. Nah, misalkan contoh saya bilang tadi pakai garis ini saja, apakah sama ya? Nah, ini kita tarik garis dan ini berhasil profit sampai di sini ya. Nah, ini tercapai ya di candle ini. Nah, ini artinya teman-teman sudah bisa profit sampai di sini, itu sudah cukup gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Wah, cukup jelas Pak Hari ya. Jadi masuknya nanti Pak ya di candle plus 2-nya sebenarnya Pak ya. Candle plus 2-nya yang akan ngehits ya. Nah, makanya pastikan di ekornya saja, jangan sampai nanti kita terburu-buru nggak taunya dia memang balik arah gitu ya, atau memang kita saat itu lagi salah arah tren. Saya pun biasanya juga sama ya. Terkadang bisa lupa time frame besarnya, maka dari itu memang trading sebenarnya harus fokus ya. Nggak bisa asal kita ambil lihat candle bullish atau candle bearish udah langsung ambil sell gitu ya. Atau apalagi kalau kita lihat time frame kecilnya, misalkan H1 ya atau M30 ya. Misalkan seperti itu, kita lihat, wah bullish nih kita ambil buy gitu ya. Nah itu, jadi kita jangan sampai melawan arus ya seperti itu ya. Kalau sudah melawan arus, itulah yang akan terjadi dari kita ya. Nah contoh juga sama yang terjadi saat kemarin, karena kita dasarnya ini saja ya. Jadi oh ya tadi saya lupa bisa exit atau ininya menggunakan EMA-nya juga ya. Nah jadi kita lihat seperti kemarin itu ada yang ngambil posisi di sini buy, maka dia akhirnya meninggoy ya. Nah itu jadi tetap perhatikan padahal di sini ada zona support resisten ya di sini. Nah jadi kenapa harus ngambil gitu ya. Nah itulah yang harus kita perhatikan. Walaupun memang dia bergerak bullish, tapi ingat bahwa saat ini masih tren bearish ya. Jadi kalau contoh saja kita lihat di sini ya. Kalau kita potong di sini, padahal kalau kita lihat time frame besarnya ya, tren besarnya masih bearish. Jadi jangan kita paksain dia untuk bullish gitu ya. Nah ini yang berbahaya untuk kita ya. Walaupun dia secondary-nya sempat kita ambil, kita harus lihat dulu support resisten terdekatnya ya. Nah contohnya ini, dia sudah selesai di sini. Jadi ketika dia jalan lanjut satu batang bearish seperti ini, ya udah jangan dipaksakan untuk masuk ya. Karena pastinya akan meninggoy seperti itu ya. Lebih baik kalau memang dia di sini ya udah ambil selnya, setelah valid di sini sell gitu ya. Nah, jadi coba saja kita lihat sorry. Klik duluan misalkan kita ambil ya seperti contoh tadi, kita ambil misalkan sell di sini ya, kita tarik garisnya di sini ujung ekornya, kemudian kita coba apakah dia sama dengan hasilnya. Ini paling manual saja ya, paling manual. Kita lihat. Nah, kena kan? Artinya kita di sini bisa dapat profit ya. Dan di sini kita menghasilkan kurang lebih 130 pip. Nah, itulah kekuatan luar biasanya walaupun belajarnya standar ya. Jadi klasik support resisten, nanti kita juga belajar selanjutnya itu sudah belajar swing high swing low-nya, kita sudah tahu areanya ya. Apalagi oh ini bagian supportnya. Di sini aja juga bisa sama kita ya. Oh ini di sini nih nyentuhnya. Itu boleh seperti itu ya. Karena kita udah tahu dia masih bearish seperti itu ya. Walaupun nanti setelah dia turun selesai dia naik lagi ya, baru kita ambil buy-nya lagi. Jadi ambil saja kesempatan seperti itu asal ada valid swing high dan swing low-nya ya.
Nah, misalkan ini valid lagi nih ya. Kalau sudah tertutup seperti ini valid ya. Nah, kita melihat dia terpantau lagi di support sini ya. Ah, ini valid nih di H4 nih ya. Nah, kita ambil peluang di sini kita buy stop ya. Tapi ingat ini bagian daripada secondary reaction, tapi kita lihat juga support resistennya dan kita coba tarik garisnya ya. Nah, di sini kita pasang buy stop ya. Nah, dia koreksi dulu selama dia belum menyentuh bagian support di sini. Nah, dia mulai naik ya, langsung set. Nah, langsung ke hit ya. Artinya tidak ada salahnya dan kita bisa menghasilkan profit kurang lebih 130 pip gitu ya. Nah, itu. Jadi ini simple tapi banyak orang yang mengabaikan seperti itu ya. Saya pun terkadang bisa lupa gitu ya. Nah, maka dari itu beranikan saja kalau sudah ada valid swingnya ya. Kalau saya pribadi, selama dia swingnya valid, saya pasti masuk gitu ya. Nah, itu salah satu kuncinya. Jadi jangan asal lihat, Pak ini lagi bullish, tapi kita salah ambil. Pak dia sudah bullish, kok kenapa balik ya? Kita lihat dulu support resistennya. Ternyata mantul di support become resisten kah gitu ya. Nah, kenapa kita harus maksain dia buy gitu ya. Nah, itu yang membuat kita akan mengalami kerugian bahkan bisa menyebabkan MC. Seperti itu ya. Eh Kalau untuk belajar kita Sabtu Minggu Pak Hari ya, Pak Hari. Untuk setiap harinya kita ini ya, untuk setiap harinya kita live trading sampai akhir September nanti. Untuk yang privat nanti mungkin saya buka di bulan Oktober ya. Itu bisa hari apa saja teman-teman request yang pengen privat boleh ya. Nah, untuk perhitungannya tadi perhitungan profit loss-nya ini Pak, lihat yang di sini kalau pakai ini ya eh Trading View di sini kita bisa lihat Pak ya. Nah, ini peralatan kita cek di sini ini ada rentang harga. Jadi kita klik saja di bagian mana tadi kita masuknya ya, misalnya di sini kita targetnya di sini. Nah, ini nilainya 200 ya, 21 ini sama dengan 200 pip ya. Kalau di hitungannya di sininya ya. Atau kita bisa lihat juga Pak hitungan angka poinnya Pak ya. Ini 1705 ke 17025 misalkan itu sudah 200 pip juga. Nah, seperti itu. Jadi bisa pakai metode yang ini juga boleh menghitung harganya ya, rentang harga, atau juga boleh juga yang misalkan pakai ini ya, yang satunya. Ini ada posisi misalkan pembelian kita posisikan di sini Pak ya. Nah, misalkan ininya kita tarik ya. Nah, misalkan ini tadi kita belum terjadi ya, misalkan seperti ini. Nah, kita pasang TP kita di sini ya, di area ini, misalkan ini kita targetnya resisten di sinilah pokoknya gitu ya. Nah, kita pasang seperti ini, berarti kita ngukurnya seperti ini. Nah, kita sudah tahu nih. Nah, ini hasilnya sekitar 200 pip gitu ya. Nah, berarti kita bisa membuat potensi profitnya sekian dengan stop loss-nya kurang lebih 130 ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, itu. Jadi tinggal kita jalankan, mulai naik dan langsung ke hit ya, dan kita langsung menghasilkan 200 pip ya, walaupun dia nanti setelah itu selesai tapi analisa kita tidak salah seperti itu ya. Nah, mungkin itu cukup jelas teman-teman. Untuk privat nanti berbayar Pak. Nanti khusus ya, karena ini lebih ke konsultasi juga saat ada posisi seperti apa gitu ya. Nanti kita akan sampaikan. Oke, saya buka dulu. Yang mau bertanya secara langsung silahkan klik raise hand. Nanti saya akan open mic-nya dan silahkan teman-teman langsung bertanya secara langsung ya. Open mic silahkan. Atau kalau enggak ini ya
nanti kita infokan untuk selanjutnya Bu Ratna ya sama Pak Hanum ya, nanti kita infokan. Tenang aja, sabar dulu. Oke, silakan yang mau angkat tangan, mau bertanya, atau misalkan bingung klik raise hand-nya itu bisa klik di kolom chat ingin bertanya gitu ya. Nanti saya open mic-nya. Karena saya yang ngatur open mic-nya di sini ya. Silakan raise hand dulu. Ya, betul, Pak. Dengan metode ini sudah cukup bisa kita counter trend, Pak. Tapi ingat batasannya support and resistance. Nggak apa-apa, Bu. Untuk lab tradingnya nanti kita infokan. Tenang aja. Tenang, Bu. Selama di Magnet Trader kita akan bimbing terus ya. Boleh, Pak, kalau mau analisa dan entry-nya di H4 juga boleh. Tapi ingat SL-nya juga sama ukurannya ya. Boleh, boleh aja. Kalau mau open mic, Pak, silahkan Pak Hari. Saya ini kan ya. Secara langsung boleh kalau mau open mic. Oke. Silahkan Pak Hari. Halo, suaranya belum ada. Oke, ketik aja ya. Nggak apa-apa, Pak, karena kita open untuk langsung bicara ya. Ya, betul. Mungkin di semakin besar time frame-nya itu pastinya memang ini ya, apa namanya, resikonya juga besar gitu ya. Tapi tadi seperti saya jelaskan, nanti kalau dia benar-benar sudah ke hit, langsung siap-siap aja ya. Artinya siap-siap aja langsung ubah daripada SL-nya. Nah, seperti itu. Silahkan yang lain. Oh, di sana sudah pukul 11, Pak ya. Jadi selisih 3 jam berarti ya. Silakan yang lain ingin bertanya, silakan angkat tangan, raise hand atau klik di kolom chat. Jangan malu-malu bertanya. Nanti kalau malu lagi bingung sendiri ya. Atau ada yang sudah ini membuat pembelajarannya, menghitung swing high, swing low, menentukan swing high, swing low dan support resistennya. Silahkan posting di grup seperti teman-teman yang lainnya ya. Mereka posting, nah itu nanti saya akan respon. Dan di grup juga nggak apa-apa teman-teman ininya untuk belajarnya ya. Misalkan tanya-tanya boleh di grup ya. Iya, Pak, harus yang berbayar. Harus yang berbayar. Kalau mau yang murah silakan hubungi Dokter Helmi. Nanti coba chat Dokter Helmi ya. Kalau pengen teman-teman yang berbayar lebih ringan, nanti Dokter Helmi yang bantu. Karena kalau saya sebenarnya pengen aja yang langsung realnya ya dengan akun saya pribadi, tapi saya belum punya kartu, belum punya kartu kredit. Karena bayarnya harus pakai kartu kredit ya. Boleh, Pak, bisa, tapi sesuai dengan pelajaran kita hari ini dan seperti yang kemarin kita ini masih pola dasar tanpa ada indikator-indikator ya, intinya seperti itu ya. Nah, jadi ya, Pak, jadi misalkan kita tanpa indikator dulu, Pak. Jadi memang bersih menggunakan chart saja ya dan menentukan support resisten dan juga eh swing high swing low-nya ya. Ya, betul. Kalau scalping memanfaatkan swing itu bisa di M30 aja atau tetap tab besar. Sebenarnya bisa, Bu. Mau scalping itu, misalkan kalau saya pribadi, sebenarnya kalau saya pribadi scalpingnya itu selalu ngikuti trennya ya. Jadi misalkan saya mau scalping, ya misalkan katakanlah kita ambil yang di sini ya. Dia ketika sudah valid swing high ya seperti itu, dia lanjut ya, lanjut tren bearishnya.
Nah, saya lebih memilih misalkan turun ke time frame M5-nya ya. Sorry, M5. Nah, saya lebih memilih menunggu saat dia ini ya eh, sesuai trennya. Jadi saya ambil sel-sel dan sel terus seperti itu ya. Jadi saya lebih memilih, mohon maaf nih, agak ini dulu ya. Terlalu jauh. Nah, misalkan katakanlah kita mulai dari sini ya, kita cut dari sini. Nah, jadi setelah dia selesai ya, kita eksekusinya aja. Jadi kalau teknik entry itu sesuaikan dengan ininya saja ya. Nah, misalkan sudah selesai ya. Nah, misalkan ini, nah ini sudah valid swing high ya, misalkan seperti itu. Nah, ini anggaplah sudah terjadi ininya ya. Jadi teman-teman turunkan saja ke M5 ya. Nah, jadi kalau sudah tahu, oh ini sudah bearish, maka saya lebih scalpingnya sell, nanti cut, cari sellnya lagi ya. Jadi ketika dia turun, sell lagi gitu ya. Ketika ada naik, tunggu dulu. Nanti saat dia mau ininya, mau pembalikan arahnya lagi, dia sell lagi. Nah, seperti itu. Tapi agak capek sih ya. Ini kayaknya udah full screen saya nih. Udah paling full, Pak. Oh, yang di sininya ya maunya ya. Kayak gini ya. Boleh, Pak. Nah, ini sama aja sih. Ya kalau saya pakai ini sih, kalau mau pakai laptop atau PC ya, jadi bisa full ya, jadi bebas gitu ya. Nah seperti itu, jadi bisa aja Pak mau ininya. Oke, oke, bentar ya Pak ya. Jintanya Pak, apakah valid swing bias disebabkan oleh SNR? Bisa Pak, itu bisa terjadi ya. Makanya tetap perhatikan dan balik ke time frame besar. Itu cara salah satu solusi mengatasinya ya. Jadi misalkan dia bias seperti itu bisa saja terjadi ya. Setelah valid misalkan, oh dia ada koreksi itu bisa saja. Tapi kita selama meyakini dia masih bearish, kita bisa hold atau kita tetap wait and see dulu seperti itu. Silakan ada yang ingin tanya secara langsung, jangan malu-malu ya. Live trade goal kapan? Saya masih belum ini di Gold ya. Saya masih belum buka akun khusus Gold. Jadi jujur aja kalau saya pribadi rencananya memang ada di Gold, tapi saya mau bikin akun yang ini dulu. Soalnya saya nggak mau apa namanya, saya mau fokus satu marketnya itu masih yang Nasdaq ya. Nah jadi bisa aja nanti kalau memang ininya, terima kasih requestnya ya. Jadi nantilah kita labnya ya. Karena memang lebih fokus di Nasdaq ya, itu ya. Biasanya sih Pak Hari Tanum, jadi gini, saya pribadi biasanya itu jarang sekali sih melihat sudah valid swing high itu atau swing low itu dia gagal, itu jarang sekali, apalagi time frame besar, ya.
Jadi jarang sekali, malahan kalau sudah valid itu pasti akan terbang. Itu aja sih, jarang sekali sih. Ya makanya itu NQ udah dikali 2. Itulah karena memang goal ini jujur aja Bu Eva, kita nggak bisa lab trade langsung sekali profit gitu ya, jarang sekali. Karena jujur aja saya pribadi kalau gold itu saya lebih nunggunya di daily ya, seperti itu. Sama kayak kemarin kan pernah kan ya, saya yang 300 pip, mungkin ada yang ikut. Nah itu benar-benar 300 pip kan ya. Jadi kalau nggak salah tanggal berapa ya, saya lupa itu ya. Karena itu saya benar-benar memperhatikan, oh ya di sini ya waktu itu. Nah itu saya memperhatikan dari daily-nya dulu ya. Makanya dari daily-nya saya udah lihat ya. Di sini kemarin saya sudah lihat ya. Nah, jadi saya sudah lihat di sininya ya. Ini ada valid swing, ini secondary-nya sudah selesai ya waktu itu ya. Nah, kemudian di sini sudah valid swing-nya, maka saya masuk di sini waktu itu ya. Dan benar saja targetnya itu 300 pip ya. Tapi 3 hari juga sih ya. Kurang lebih hasilnya 3 hari ya. Ya, di sini ya kalau nggak salah itu. Ya 17.04 kan targetnya. Nah itu makanya saya lihat di time frame besarnya daily dulu. Jadi memang dapatnya juga 3 hari. Nah itu sih 300 pipnya baru 3 hari. Itu Bu Eva, makanya beda dengan Nasdaq ya. Ketika Nasdaq itu ini eh, kita bisa sehari itu cari 100 pip lebih cepat. Nah seperti itu. Apalagi kalau sudah valid swingnya itu kita bisa benar-benar auto sultan gitu ya. Nah itu makanya terkadang saya pun kalau nggak fokus, memang kita harus fokus dulu ya. Terkadang kalau nggak fokus saya nggak keperhatikan di time frame besarnya gitu ya. Jadi padahal memang harusnya sell, saya salah posisi gitu ya. Atau oh ini udah selesai, kita ambil secondary-nya. Nah itu memang perlu ini ya konsentrasi dan benar-benar pantau market itu minimal update 4 jamnya itu ya. Jadi kalau sudah valid itu kalau di Nasdaq cari 100 pip per hari itu gampang, bahkan 200 pip bisa dapat gitu ya. Nah itu. Oke, apa bagusnya area entry di Pibo 50 atau 61,8? Biasanya kalau sekarang saya jarang Pak ya. Saya memang sebelumnya masih ini ya agak ini juga untuk Pibo ya. Biasanya memang bisa saja terjadi ya, tapi tetap balik ke time frame besarnya Pak. Nah waktu itu saya juga hampir lupa di Fibonacci ini ya untuk Nasdaq itu yang terjadi CPI ya ini ternyata sudah 61,8. Yang bahayanya Pak kalau kita cuman lihat 50 kita nggak perhatikan ininya kita mungkin keseret dulu Pak. Jadi katakanlah saat dia sudah bullish seperti ini Pak ya. Nah kita cuma mengandalkan ini saja itu kita masuk ternyata kita keseret dulu ke atas. Nah itu yang bahayanya Pak. Tapi kita tetap perhatikan siapa tahu dia akan menjemput area support become resistennya ya, support yang menjadi resisten. Nah, jadi kita perhatikan saja. Nah, ini benar-benar dia benar-benar melanjutkan daripada pencapaian di sini dia terpantul berarti dia disebut rejection, Pak ya. Nah, itu. Jadi kalau entry di Pibo ini saja itu agak susah. Nah, kalau memang mau Pak seperti ini, misalkan dia sudah benar-benar sampai 61,8 misalkan Pak ya. Nah, kalau mau pasang itu sell stopnya di 50-nya. Nah, kalau dia lanjut itu ya, dia lanjut, maka kita cancel dulu. Nah, seperti itu. Bisa saja dia langsung melanjutkan ke atas, seperti itu ya. Saya pun juga sama, biasanya seperti itu. Kalau mau nunggu setelah selesai secondary reaction-nya, misalkan berhenti 61,8, kita entry-nya di Fibo 50-nya. Seperti itu sih kalau mau. Jadi jangan langsung
kita naik, kita tunggu sell limit ya gitu ya. Nah makanya saya jarang ya sell limit seperti itu ya. Jadi tetap nunggu dulu, lebih baik buy stop atau sell stop gitu ya. Kalau dia nggak kesentuh berarti kita nggak rugi juga. Nah itu, jadi nggak maksakan masuk market. Oke, yang lain ada yang bertanya lagi, silakan angkat tangan biar nanti saya open mic-nya. Atau sudah ada yang posting nih, ada yang sudah selesai menentukan swing high, swing low, silakan posting di grup, jangan takut salah, kita sama-sama belajar, mari kita diskusi sama-sama. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Malam hari ini lumayan banyak ya, ada 11.000 peserta. Nanti untuk yang ininya Bu Ratna Dewi nanti kita infokan ya, untuk lab trade-nya seperti apa. Ayo yang sering tanya gold, silahkan jangan malu-malu. Kita belajar kelompok biar sama-sama ya. Bu Intan nih biasanya, Bu Epa juga sama nih yang di gold. Ya tenang Bu. Nanti kita daftarnya di Google, ada versi Google-nya itu lagi disiapkan sih ya. Jadi tunggu aja. Nanti tinggal pilih jadwalnya mau jadwal apa. Karena memang itu mulainya kemungkinan besar di Oktober ya. Karena saya ini sampai tanggal 22 agak sibuk siangnya sih gitu ya. Nah itu. Maka dari itu teman-teman tetap manfaatkan peluang gratisnya dulu untuk belajar ya. Karena kalau sudah selanjutnya kita untuk mendukung support system kita juga ya seperti itu. Silakan ada lagi? Bu ini bagaimana mau bertanya silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Jangan malu-malu. Bu Ariska juga silahkan. Pak Hanung kalau mau open mic boleh ya. Bu Intan, Bu Ratna juga boleh silahkan. Bu Resa juga boleh. Pak Rian, Boro juga boleh ya. Silahkan jangan malu-malu ya. Apa sudah cukup jelas nih? Kalau sudah cukup jelas kita off dulu. Itu untuk market Euro USD. Oke. VIP ditunggu. Oke, siap Bu Intan. Oke, untuk Euro USD ya. Nentukannya seperti ini nanti. Oke. Nah, kita mulai dari time frame besar, Pak. Pak Hari ya. Nah, kita perhatikan, oh ini masih bearish. Kita lihat support resistennya ya, misalkan kita pakai garis ini, saya biasanya garis ini ya biar ketahuan harganya ya. Nah, kita lihat ini supportnya juga udah selesai support. Kita perhatikan sini ada zona SBR ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa ukur dari weekly-nya dulu, Fibonacci-nya di sini dari bawah, kita tarik ke atas. Ya, dia pulse break di 113 yang menjadi support barunya di sini ya. Nah, artinya secara tren besar ini masih bergerak bearish ya, pada tren bearishnya ya, karena secara weekly masih melemah seperti itu ya. Nah, misalkan apakah kita bisa masuk saat secondary-nya? Boleh ya. Jadi tinggal kita apakah pastikan dia sudah selesai dulu supportnya dan minimal kita cek apakah ada swing high swing low-nya seperti itu ya. Nah, misalkan seperti ini kalau kita lihat ya
Nah, kalau di Euro USD sih lebih ini ya, lebih sideways ya. Jadi lebih sideways. Jadi makanya saya agak tinggalin dulu untuk forex market. Jadi kalau mau GBP USD ataupun GBP JPY itu bisa. Jadi kalau ini sering sideways, tapi kalau mau masuk lebih ke trennya dulu. Jadi biar aja kalau dia naik, naik dulu gitu ya. Terus kalau dia sudah selesai Fibonacci-nya, kita cari bagian daripada primerinya karena ini masih bearish seperti itu ya. Misalkan ini kita lihat ya swing high-nya. Ini sudah selesai daripada secondary reaction-nya ya. Misalkan ini kita garis seperti ini ya. Nah, kemudian ini 0, ini min 1, dia memang bisa saja min 1 agak lebih panjang seperti ini ya. Nah, setelah selesai palit swing-nya kita masuk di sini. Nah, masuknya di ekor ini. Nah, kita langsung entry sell di sini ya. Ini jadi silakan teman-teman praktekkan dengan menulis misalkan ini aja dulu ditulis seperti ini. Nanti kalau salah nggak apa-apa, nanti kita ajarin seperti teman-teman sebelumnya ya di kelompok sebelumnya itu sama ya. Nah, ini plus satunya ya. Maka kita masuk di plus 2. Kita meyakini ini masih bergerak bearish ya. Nah, misalkan targetnya di mana? Bisa TP1-nya di sini ya. Ini zonanya TP1-nya di sini ya. Kemudian mau hold lagi bisa di zona sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa menghasilkan profit. Misalkan dari sini ke sini ini kurang lebih 128 pip ya. Karena ini daily. Kemudian di sininya kalau dari sini ke sini itu kurang lebihnya mendapat 260 pip. Nah itu, jadi kalau sesuai tren pasti seperti itu ya. Nah kalau di forex ini karena dia lebih kental juga dengan fundamental Pak ya. Jadi disitulah agak lama kita nunggunya seperti itu. Silahkan yang ngopi, ngopi dulu sambil santai. Oke, yang dijelaskan Pak Harit Anum ya. Mungkin ini mungkin saat dia sudah selesai. Kalau saya sih masih makinnya dia bearish ya. Nah, jadi kalau memang mau disinilah misalkan nih stopnya di mana, biar aja dia dulu turun. Kita mau buy, kita yakin dia naik, misalnya seperti itu, pastikan pasang buy stopnya di Fibonacci 50 seperti itu ya. Nah, jadi baru nanti benar-benar terarah ya. Tapi yang bahayanya adalah kalau saya lebih meyakini dia mending selesaikan dulu atau membentuk swing high swing low-nya sih. Kalau saya pribadi seperti itu Pak Hari. Jadi lebih ini ya daripada Fibonacci bisa saja ya gagal sama seperti ini ya. Candle di sini kita lihat waktu dia sudah naik ya, kita melihatnya dia turunnya misalkan oh ini turun nih gitu ya. Ternyata masih lanjut ya. Nah, kita sudah ngambil di sini, totalnya lanjut turun. Nah, misalkan ini udah naik ya. Pas kita buy di sini dia malah turun lagi. Nah, ini yang bisa menyebabkan kesalahan ya. Karena swingnya belum valid ya. Terus trennya masih bearish. Nah, itu yang kita akhirnya bisa kena loss seperti itu ya. Misalkan di H4 juga sama. Nah, ingat bisa aja kita ngambil sempat gitu ya, tapi kita tetap perhatikan support resistennya. Seperti itu ya.
Ya, sebenarnya lebih itu Pak ke primerinya untuk ininya sih, untuk lebih palitnya ya. Jadi sesuai trennya ya, trennya bisa bearish. Nah, tapi memang setiap market kan beda-beda ya, setiap market beda-beda. Contohnya kayak Nasdaq itu kita masih bisa ngambil secondary-nya, tapi tetap perhatikan time frame besarnya. Nah itu, jadi kalau di Nasdaq itu kalau ada palit swing high swing low kita masih bisa ngambil. Tapi ingat setelah dia benar-benar sampai di area supportnya kita cut, jangan kita hold seperti itu. Nah jadi kita tahu batasannya ya bisa pakai Fibonacci atau kita perhatikan EMA-nya seperti itu ya. Boleh saja ya. Tapi lebih bagusnya yang lebih primerinya sih gitu ya daripada kita ngambil secondary-nya. Contoh ya, contoh kalau memang dia mau bullish misalkan nih di Euro USD ya, ketika sudah selesai sampai bottom bawah misalkan ya, ini kita contoh dulu, katakanlah ini yang paling tinggi ya. Kalau saya biasanya agak saya lewat-lewat sedikit ya. Nah ini di time frame besarnya pasti seperti ini. Kalau dia memang mau naik, saya biasanya biarkan dulu dia naik. Kemudian dia ada pelemahan. Nah di pelemahan ini kita coba perhatikan semua ya. Nah ini dia setelah turun itu tidak penurunannya tidak lebih daripada area support ini ya. Nah di zona ini. Nah, baru kita ambil posisi sebenarnya seperti itu. Makanya biar dulu dia primary sekali, kemudian ada secondary sekali. Nah, disinilah kita ambil posisi seperti itu. Kalau saya pribadi biasanya seperti itu. Kalau sudah ada koreksinya seperti ini baru kita ambil. Nah, bisa kita buy stop di sini, ya. Nah, di sini boleh mempercepatnya, ya seperti itu. Batasannya di mana? Area-area resistennya di sini. Nah ini zonanya misalkan, oh ini TP saya nih di sini nih. Ya udah tinggal kita hitung berapa pip yang bakal kita dapat seperti itu ya. Begitu dia impulsif, oh ya udah 60 pip, udah cukup di situ. Jangan sampai misalkan kalaupun kita tahan bisa saja gunakan saja apa namanya SL plusnya seperti itu ya. Nah itu. Nah kalau saya misalkan seperti ini juga sama ya. Dia gagal masuk, biasanya saya masuknya di sini atau di sini juga boleh, tapi saya ukur dulu kayak gini. Nah, jadi ada dua pertimbangan, misalkan ini ukur, maka saya akan targetkan sesuai garis ini. Nah, benar ya targetnya. Nah, disinilah target saya. Nah, seperti ini. Ini yang paling klasik, yang paling klasik tapi bisa dicapai, ya. Nah, itu minimal banget ya kalau sudah palit swing itu pasti ada yang tercapai. Seperti itu. Silakan yang lain ada yang tanya atau open mic, boleh-boleh saja open mic-nya, jangan malu-malu ya. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci juga boleh ini ya. Misalkan di sini. Nah, ya udah kita meyakini 1618. Ya di sini. Gitu ya tadi ya 1618 udah cut di sini. Itu. Makanya di forex itu candlenya aja yang panjang, tapi untuk volatilnya beda ya, nilainya juga beda seperti itu ya. Makanya di Nasdaq memang dia impulsifnya sangat tajam sekali. Nah itu. Silahkan yang lain ada yang bertanya mau saham juga boleh gitu ya. Tumben nih sepi yang tanya secara langsung. Apakah cukup jelas semua? Silahkan tulis di kolom chat.
Siapa tahu kurang jelas nih penjelasannya. Langsung dipraktekkan aja ya. Kalau setiap belajar sama seperti saya dulu, waktu saya belajar itu saya langsung praktek gitu ya. Jadi saat saya belajar support resisten, saya cari dulu garis-garisnya. Kemudian saat saya belajar swing high, swing low, saya praktekkan dulu garisnya. Oh benar gitu. Tapi waktu itu sih memang saya masih belum pakai trading view yang bisa replay juga ya. Jadi cuma lihat oh ya benar nih. Nah itu. Jadi masih tanpa indikator gitu ya. Nah, jadi saya prakteknya langsung belajar seperti itu. Jadi kosongkan aja dulu ya apa namanya ininya indikatornya seperti EMA. Ya, kalau EMA-nya nyalakan sudah seperti ini ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau saya matikan dulu, jadi kita tahu benar-benar polos. Kalaupun pakai indikator RSI atau stokastik juga boleh gitu ya. Jadi kalau saya dulu belajarnya seperti ini, jadi kosong cuma cat naketnya aja ya, seperti yang Pak ini bilang, candlestick-nya aja gitu ya, intinya sih seperti itu. Cara ngosongin apa itu, Pak Ehwan? Ngosongin yang mana maksudnya? Oh, candlenya, candlenya atau indikatornya? Bingung nih, saya masih nih. Candle apa indikator? Maksudnya dikosongin ininya aja ya. Maksudnya indikatornya tanpa ada indikator ya, tanpa RSI atau stokastik, cuman munculnya chart candlestick-nya aja ya seperti ini. Ini menggunakan trading view ya. Jadi hilangkan aja indikator-indikator. Kalaupun kalian sudah nyalakan, ini ada yang gambar mata ini ya. Nah ini bisa dinyalakan, dimatikan seperti ini ya. Nah mau indikator apa itu bisa dinyalakan, dimatikan. Hilangkan candlenya. Oh, maksudnya di replay ya. Kalau yang di replay ini itu yang berbayar di TradingView ya. Pakai TradingView misalkan kalau saya dulu itu masih belum pakai yang berbayar, tapi saya cuman membuat patokan misalkan oh ini swing high. Ya udah saya ambil gitu ya. Oh ini swing low gitu ya. Nah, saya ambil garisnya seperti itu ya. Misalkan katakanlah saat trend bullish. Nah, ini sudah selesai secondary-nya, ini valid swing-nya di sini. Nah, saya ambilnya dulu kayak gini ya. Waktu yang praktik sebelum-sebelumnya. Tapi kalau sudah pakai trading view yang berbayar, itu bisa apa namanya? Kita cut di sini. Nah, ini dibuang ya. Nah, misalkan kita sudah menentukan primary secondary-nya ya, misalkan oh ini primary lagi, kemudian ini secondary-nya sudah selesai gitu ya. Sudah terpantul di area ini kalau kita lihat misalkan seperti itu ya. Oh ini nih areanya nih gitu ya. Udah nih dan dia muncul swing low ya. Ini swing low-nya valid di sini kita lihat ya. Ini berdasarkan H4 ya. Dan kita entry di sini. Nah, misalkan kita TP1 misalkan pakai garis boleh gitu ya. Dengan garis ini kita clone atau gandakan. Nah, kita garis di sini berarti satu target kita garis di sini. Tapi karena dia trennya bullish kita bisa sepanjang-panjangnya ya. Kemudian TP2-nya di area resisten karena dia bullish ya. Kemudian Fibonacci boleh gitu ya. Nah, seperti ini boleh ya. Misalkan oh ya udah saya yakin sampai di sini boleh ya. Yakin saya nih 1618 gitu ya. Tinggal nunggu aja gitu aja sih ya. Nah, misalkan
pakai EMA juga boleh ya. Misalkan kita lihat, tapi EMA agak lambat ya. Tapi EMA misal, oh ini udah terpantau di sini, ini EMA-nya ya udah berarti kita naik gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi misalkan ini saya matikan dulu ya. Nah misalkan ini kita replay, jalankan di sini. Nah dia ke hit, udah makin jalan. Nah dia naik. Nah ini langsung TP1 udah ke hit, TP2 sedikit lagi, kita tunggu saja. Misalkan kita yakin dan mulai TP1 2 sudah ke hit, tinggal nunggu TP3. Sama dia masih bullish, kita yakin tahan saja sampai target kita ya. Dan dia sudah berhasil profitnya di sini. Ya. Nah, itu. Selama trennya masih bullish ya. Seperti itu. Dan selama kalau dia koreksinya tidak ada valid swingnya ya, maka kita lanjut ya. Apalagi kalau kita lihat di daily-nya mungkin ini sudah bullish terus. Nah, seperti ini ya. Dan dia sudah valid swing low juga di time frame daily-nya. Ya, jadi kita sebenarnya bisa masuk lagi nih di sini. Ya, kita bisa masuk lagi, pasang aja di sini buy stop gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Nah, jadi begitulah cara simpelnya tradingnya. Jadi kita cukup yang simple-simple saja, nggak usah yang sulit-sulit ya tradingnya. Jadi nanti kalau bingung kebanyakan indikatornya agak susah juga. Jadi kita analisa saja dulu yang swingnya, masalah teknik entry-nya itu masing-masing ya. Mau cara scalping atau swing, tinggal metodenya saja. Misalkan scalping itu M30 gitu ya, M5 entry-nya gitu ya. Kemudian kalau intraday entry-nya di M30-nya seperti itu ya. Oke, cukup jelas Pak Iwan. Untuk menghilangkannya ini pakai yang replay di TradingView ya. Seperti ini. Kalau saya dulu yang belum berbayar, saya coba mengukur-ngukur saja. Apakah benar? Oh ya benar, ini targetnya di sini. Oh ya benar. Nah itu minimal setelah saya lihat misalkan, oh ini dia valid lagi nih swing high. Ya udah saya ambil sell-nya, misalkan seperti itu. Misalkan saya terlalu tinggi, ya udah turunkan lagi ininya ya, time frame-nya. Misalkan nah ini kan dia sudah selesai di 261,8, kemudian muncul dia di daily-nya muncul valid swing high ya. Nah, ini yang waktu itu saya kelalaian juga nggak lihat di time frame besarnya, maka harusnya kita bisa entry di sini. Tunggu saja seperti itu ya, secara daily. Kalaupun kita belum selesai, kita mau cepat, kita lihat di H4-nya, ya udah tungguin aja. Nanti dia akan ada polanya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada lagi masuk lagi nanti ya. Nah, disinilah posisi masuknya. Dia tidak berhasil menembus daripada resistennya lagi ya. Nah, seperti itu. Karena di daily-nya juga kita lihat dia setelahnya itu dia selesai koreksinya. Nah, ini kan koreksi dulu dia ya. Nah, maka dari itu biar saja koreksi, maka akan terjadi lanjutan daripada tren bearish-nya ya secara time frame besar. Nah, seperti itu. Cukup jelas semua penjelasannya. Silahkan dipraktekkan, diulangi terus ya. Tentukan nggak apa-apa ya, nggak mesti harus yang terdekat-dekat ini, boleh aja yang jauh-jauh. Kalau mau membuktikan boleh gitu ya. Tapi ingat time frame-nya time frame besar saja gitu ya. Selain swing high, swing low, nanti kita jelaskan di materi selanjutnya. Karena kita fokus di materi malam hari ini gitu ya. Jadi cukup, makanya seperti yang saya bilang, yang penting kita sudah mengenal support resistennya, kemudian kita sudah dapat swing high, swing low, itu sudah cukup kita untuk bisa masuk ke market gitu ya. Nah itu.
Jadi teknik entry lainnya bisa nanti kita jelaskan sesuai tema pembelajaran di minggu depan ya. Walaupun saya jelaskan nanti bingung pakai Fibonacci berapa yang masuk, terus pakai exit dan entry trigger yang mananya di mananya masuk. Nah, nanti yang lebih detailnya saya jelaskan di sesuai pelajarannya ya, nanti sesuai susunan materi yang sudah saya buat seperti itu. Yuk, ada lagi yang bertanya ingin? Cukup jelas semua? Apa ada lagi? Jangan sampai kelewatan nih pertanyaannya. Nanti nanggung. Oke, sudah Bu ya. Sudah makan malam juga Bu? Sama bapaknya. Oke, thank you Pak Rian. Terima kasih responnya yang merasa sudah jelas. Tanda palit menembus SNR. Menembus SNR. Biasanya sih kalau sampai SNR itu support resisten itu biasanya kepantul dulu. Ya, kalaupun dia mau menembus, ya contohnya seperti ini ya. Saat marketnya masuk, pasti dia akan ketahan di sini dulu. Nah, ini salah satu juga buktinya dia masih kepantul Pak ya, di area ini. Nah, ini kan kepantul ya. Nah, pasti dia turun dulu karena kita harus lihat lagi. Makanya kalau mau dia tembus, apakah time frame besarnya itu masih bearish? Nah, di situ harus kita perhatikan ya. Terus time frame kecilnya kita lihat lagi. Nah, misalkan dia menembus, dia tembus seperti ini ya. Ini tembus, pasti dia akan koreksi dulu. Ya, setelah koreksi baru dia benar-benar naik. Nah, ini contohnya. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya, kemarin ya, setelah dia turun juga sama. Dia turun di sini berhenti dulu. Pasti agak lebih juga bisa gitu ya. Karena ini masih trennya bearish. Kemudian pasti koreksi dulu. Sebelum dia melanjutkan, dia pasti ada koreksi dulu, baru dia terjun lagi. Nah, seperti itu. Sampai di sini juga dia kemarin kan ketahan dulu nih, ketahan. Dia naik dulu, tapi masih tren bearish, dia langsung melanjutkan. Nah, seperti itu. Pastikan sesuaikan dulu trennya, Pak. Jadi kalau dia menembus support dan resisten itu pastikan time frame besarnya juga kita lihat, tren marketnya juga lihat. Seperti itu ya. Misalkan kayak gold kemarin ini ya. Nah, gold kemarin sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini secara time frame besar dia di sini adalah area zona support ya. Nah, kalau kita lihat di sini support kuatnya ya di sini, tapi bisa ditembus ya. Kenapa bisa ditembus? Karena trennya masih bearish ya, dan dia sudah selesai daripada secondary-nya. Dia memang sempat turun dulu ke support, kemudian dia secondary, tetapi dia juga kepantul daripada area SBR-nya di sini ya. Nah, dia lanjut lagi turun ya, seperti itu. Jadi perhatikan time frame besarnya, Pak Ikhwan ya. Seperti itu. Kemudian kalau dia sudah palit lagi, nah ini contohnya ternyata dia lebih fresh,
valid swing high, maka dari itu dia tembus seperti ini ya. Nah, itu. Walaupun sempat juga dia ya koreksi dulu sedikit di sini, ternyata memang dia mau melanjutkan tren bearish-nya. Cukup jelas Pak Iwan? Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup sesi malam hari ini? Saya juga akan menyampaikan materi yang selanjutnya di minggu depan, jangan sampai kelewat lagi oleh teman-teman, yaitu materi candlestick dan chart pattern ya. Nah, untuk materi trend market dan multi time frame itu saya lewatkan karena setiap sesi seperti support and resistance, swing high, swing low itu juga saya langsung jadikan satu ya. Jadi tidak mesti harus satu-satu karena langsung saja berkaitan seperti itu. Setelah itu masih ada 3 lagi ya yang kita nanti candlestick dan chart pattern, kemudian indikator, dan yang terakhir Fibonacci seperti itu. Nanti setelah itu kita akan ada price action dan entry atau exit triggernya ya. Nah, kemudian teknik entry itu akan saya sisipkan di setiap materi ya, nanti akan saya contohkan. Termasuk entry dan exit trigger itu akan ada di candlestick ya, penjelasan candlestick untuk masuk entry-nya seperti itu ya. Dan untuk teknik entry juga itu berhubungan semua nanti dengan materi. Jadi masih ada 3 ya, ingat, candlestick dan chart pattern, kemudian indikator, dan yang ketiga terakhir Fibonacci seperti itu ya. Jadi tetap stay terus di Magnet Trader, dan kalau ingin bertanya jangan malu-malu di grup ya, karena kita semua sama-sama belajar. Jangan merasa di teman-teman sudah ada yang pro ataupun ini, jangan ini ya, karena pasti kita sama-sama pengen belajar ya. Untuk Pak Hari Tanum tadi, untuk GBP USD-nya sudah saya jelaskan sedikit Pak ya. Nanti tinggal sesuaikan aja. Kalaupun nanti ini masih kurang ini, silahkan nanti kirim lagi Pak fotonya. Nah, untuk yang Euro USD-nya tadi itu buat saja dulu swing high swing low-nya seperti itu Pak ya. Nah, itu kalaupun yang tadi itu sudah swing high-nya dan itu terpantul di EMA 50, mungkin 3 candle itu koreksinya. Sementara seperti itu ya, secara daily-nya, dan tetap perhatikan secara weekly-nya. Oke, sama-sama Pak Hari Tanum. Ditunggu VIP-nya. Oke, ada lagi yang lain ingin bertanya? Alhamdulillah teman-teman semua sudah ini ya mempercayai saya untuk mengajar, dan sepertinya cukup jelas semua ya, sehingga pertanyaannya tidak terlalu banyak. Saya juga sebenarnya intinya sih kita di sini saling diskusi ya, bukan untuk menggurui atau apa-apa, tapi kita berbagi pengalaman seperti yang saya alami juga ya dulu seperti itu. Jadi saya selalu prakteknya setelah belajar saya langsung praktek, setelah tonton saya praktek, saya buktikan benar nggak nih, salah benar atau salah. Nah, setelah saya ketemu prakteknya, saya uji coba. Silahkan nanti teman-teman uji coba aja dulu di demo gitu ya, demo akun gitu ya. Kalau ragu, dan kalau mau di market realnya pastikan lotnya lot yang paling kecil 0,01 aja dulu. Jangan maksain lot besar. Walaupun pernah MC pengen recovery cepat, sabar aja dulu ya. Tetap sabar ya. Pastinya itu akan kembali recovery pelan-pelan sama kayak saya dulu ya.
niatnya pengen cepat dalam 1 bulan, malahan 2 minggu hampir MC. Jadi tetap sabar ya. Dan akhirnya 2 bulan benar-benar baru balik. Tapi saya masih belum profit waktu itu ya. Baru balik saja gitu ya. Nah itulah tetap sabar buat teman-teman. Yang penting kita belajar. Dari kesalahan juga kita belajar ya. Anggaplah kesalahan itu sebagai guru ya. Kalau nggak salah kita nggak belajar seperti itu ya. Misalkan ada yang mau curhat nggak apa-apa. Jangan takut ya. Oke. Mungkin demikian yang saya sampaikan ya buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Silahkan mari kita ini dulu. Bentar saya buka dulu ya. Oke, silakan open kamera, kita foto dulu yang hadir malam hari ini biar kelihatan calon miliarder. Jangan malu-malu. Silakan semua open kameranya. Biar kelihatan wajah-wajah tampang orang-orang kaya ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya hilangkan dulu chatnya nih ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu, saya lihat. Oke, sekali lagi ya, ulangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua sudah hadir pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Jangan lupa tetap perhatikan jadwalnya. Mungkin minggu depan saya jelaskan dulu ya sebelum saya tutup. Minggu depan nanti akan saya kirim link kode Google-nya. Jadi teman-teman tinggal terhubung ya. Jadi misalkan teman-teman mau yang Sabtu atau malam Minggu tinggal pilih jadwalnya nanti. Begitu juga yang hari Minggu ya. Misalkan mau masuknya hari Minggu nanti tinggal pilih jadwalnya Sabtu Minggunya itu. Nanti saya siapkan ya. Jadi tinggal sudah siap jadwalnya. Jadi ada pengingatnya juga di HP-nya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Sampai bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa tetap semangat ya untuk terus belajar trading supaya kita benar-benar auto kaya ya. Oke, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Amin.